Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di sesi penggalian mendalam kita. Hari ini kita coba menjelajahi ide-ide dari bab satu buku The Fabric of Reality. Penulisnya fisikawan David Deutsch. Judul babnya cukup provokatif nih, teori segalanya. Jadi misi kita dalam diskusi ini apa ya? Ya, membongkar gagasan kunci dari bab pembuka ini. Apa sih sebetulnya maksud Deutsch dengan penjelasan? Kenapa itu penting banget? Terus gimana menurut dia pengetahuan kita bisa tumbuh? Dan apa itu teori segalanya dalam versinya dia? Ini kita nggak cuma merangkum ya, tapi lebih ke eksplorasi bareng pemikirannya. Sumber utama kita ya kutipan sama ide langsung dari bab itu. Sedikit info nih, David Deutsch ini bukan fisikawan biasa loh. Dia salah satu pelopor komputasi kuantum, juga pendukung teori alam semesta paralel. Bukunya ini dianggap penting, ngajak kita mikir ulang cara pandang kita soal realitas. Betul. Dan kalau kita lihat konteks dari prakata bukunya, itu juga penting. Deutsch nulis ini karena keyakinan kuatnya bahwa kita tuh bisa loh memahami dunia secara mendalam. Jadi nggak cuma lewat firasat atau akal sehat aja, tapi lewat teori-teori ilmiah terbaik kita. Nah, dia ngeliat teori-teori fundamental ini kayak fisika kuantum, teori evolusi, itu saling nyambung. Kalau digabungin, kata dia, ini bisa jadi satu pandangan dunia yang utuh, koheren, punya daya jelas yang kuat banget. Bukan sekumpulan fakta acak, tapi semacam struktur pemahaman gitu. Wah, menarik sekali ya. Oke, mari kita bedah gagasan utamanya kalau gitu. Deutsch ini buka babnya dengan cerita pribadi. Katanya, sejak kecil dia udah nggak puas sama anggapan kalau pengetahuan modern itu udah kebanyakan, nggak mungkin dipahami satu orang. Dia nggak mau cuman hafal detail, tapi pengen paham intinya, gambaran besarnya. Nah, mungkin ini nyambung juga buat Anda ya. Pernah nggak sih merasa kayak tenggelam di lautan informasi, tapi di sisi lain ada rasa penasaran kuat buat nangkep benang merahnya, pengen bener-bener ngerti gitu. Kalau iya, argumen Deutsch di bab ini kayaknya relevan banget. Kita mulai aja ya, dari kritiknya dia ke pandangan umum soal sains. Oke, jadi Deutsch ini langsung kritik pandangan yang cukup dominan ya, namanya instrumentalisme. Intinya pandangan ini nganggep teori ilmiah itu cuma instrumen, alat buat bikin prediksi akurat. Jadi ukurannya ya seberapa bagus, prediksinya cocok sama eksperimen. Tapi menurut Deutsch ini keliru. Fokusnya harusnya bukan prediksi, tapi penjelasan. Penjelasan yang bagus, kata dia, justru lebih fundamental. Bahkan buat urusan praktis sekalipun. Nah, untuk membuktikan poinnya ini, dia menyajikan sebuah eksperimen pikiran yang menurut saya cerdas. Coba bayangin, kita punya akses ke oracle super canggih. Mungkin dari alien gitu ya. Oracle ini bisa jawab hasil eksperimen apapun yang kita tanya. Akurasinya 100%. Pertanyaannya, kalau ada oracle begini, apa sains dan teori ilmiah jadi nggak guna lagi? Usang gitu. Ya, eksperimen pikiran oracle itu emang efektif banget buat nunjukin batasan kalau kita cuma fokus ke prediksi. Coba kita bedah dikit ya. Pertama nih, kita kan tetap harus mikir mau nanya eksperimen apa ke oracle-nya. Oracle-nya kan pasif. Dia nggak bisa ngasih saran pertanyaan yang relevan apa. Kita butuh kerangka berpikir dulu. Teori awal lah, biar bisa ngerumusin pertanyaan atau hipotesis yang pantas diuji. Kedua, dan ini penting banget, oracle ini nggak bisa mendesain apa-apa. Contohnya, ya dia nggak bisa dong ngerancang obat baru atau pesawat luar angkasa. Dia cuma bisa prediksi hasil tes dari desain yang kita ajuin. Kalau oracle bilang, wah desain pesawatmu bakal gagal, dia nggak bisa ngasih tahu kenapa gagal atau gimana cara benerinya. Nah buat itu, kita butuh pemahaman mendalam soal prinsip aerodinamika, material, macam-macam lah. Kita butuh penjelasan. Oh, oke. Jadi dia cuma bisa ngasih tahu hasil akhirnya aja ya? Betul. Jadi kesimpulannya, oracle super ini paling banter ya cuma gantiin proses melakukan eksperimen fisik, bukan proses berteori atau nyari penjelasan. Dia bisa kasih tahu apa hasilnya, tapi nggak pernah mengapa. Malah Deutsch bilang, alam semesta fisik kita ini aja udah kayak oracle kok. Kalau kita nanya dengan benar lewat eksperimen, alam bakal ngasih jawaban berupa hasil. Tapi alam semesta ya diam aja soal penjelasan di baliknya. Nah, nyari penjelasan itu tugasnya sains. Masuk akal. Artinya, kegunaan prediksi dari oracle atau dari eksperimen beneran itu sangat bergantung sama kemampuan kita buat bikin teori penjelasan yang bagus dulu. Tanpa kerangka penjelasan,
Data prediksi ya cuma angka mentah aja. Susah diinterpretasi, susah dimanfaatin buat kemajuan. Nah, ini nih argumennya makin tajam. Deutsch juga kritik pandangan yang lebih ekstrim lagi dari instrumentalisme, yaitu positivisme logis. Kaum positivis dulu itu kan bilang, cuma pernyataan yang bisa diverifikasi lewat observasi atau prediksi langsung aja yang punya makna. Sisanya, termasuk penjelasan teori yang abstrak gitu, dianggap nggak bermakna. Cuma metafisika katanya. Padahal, prediksi penting kan ya dalam sains? Oh iya, penting banget. Deutsch nggak nyangkal itu kok. Prediksi itu krusial sebagai bagian dari metode ilmiah, terutama buat nguji, buat milih antara teori-teori yang lagi bersaing. Misal ada dua teori penjelasannya beda, ya kita cari eksperimen yang prediksinya beda, buat lihat mana yang lebih cocok sama kenyataan. Tapi, bukan tujuan akhirnya ya? Nah, itu dia. Tujuan akhir sains itu bukan sekedar ngumpulin prediksi yang benar. Kenyataannya, kalau kita lihat sejarah sains, banyak teori yang gugur itu bukan karena gagal diuji eksperimen. Kadang malah belum diuji sama sekali. Tapi gugur karena penjelasannya dianggap jelek. Nggak masuk akal, terlalu ribet tanpa alasan kuat, atau malah nablak prinsip dasar lain yang udah mapan. Deutsch kasih contoh agak, konyol sih. Teori kalau makan sekilo rumput bisa nyembuhin flu. Secara prinsip, prediksinya bisa diuji dong. Bisa sih, tapi siapa yang mau coba? Itu dia. Ilmuwan mana yang mau repot-repot nguji? Soalnya nggak ada landasan penjelasan yang masuk akal di baliknya. Kita tuh cenderung ngasih prioritas pengujian buat teori-teori yang janjinya penjelasan yang lebih oke, lebih dalam, atau lebih elegan gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke keraguan masa kecil Deutsch tadi ya. Soal mungkin nggak sih kita memahami segalanya di tengah banjir informasi ini. Ternyata, Deutsch ini optimis banget. Kuncinya menurut dia ada di sifat penjelasan itu sendiri. Gimana tuh maksudnya? Argumennya gini, seiring sains maju, teori-teori yang lebih dalam, lebih akurat, itu seringkali malah jadi lebih sederhana dan lebih gampang dipahami secara konsep daripada teori lama yang digantiin. Teori baru yang lebih fundamental itu seringnya bisa nyatuin beberapa domain atau teori lama yang tadinya kelihatan kepisah dan rumit. Akibatnya, pemahaman kita soal dunia nambah luas dan dalam, sementara jumlah prinsip dasar yang perlu kita pegang bisa jadi malah berkurang. Oh iya, bener juga. Sejarah sains kayaknya banyak contohnya ya. Kayak model tata surya Kopernikus itu. Mindahin pusat dari bumi ke matahari, heliosentris, itu kan modelnya jadi jauh lebih simpel secara konsep. Dan bisa jelasin lebih banyak fenomena kayak gerak retrograd planet. Dibanding sistem Ptolemaic yang geosentris itu, yang rumit banget pakai episiklus dan deferens segala macem. Betul, betul. Contoh lain, Gi matematika mungkin ya. Kayak sistem angka Arab, desimal itu. Itu kan bikin ngitung jadi jauh lebih gampang dibanding angka Romawi yang kaku. Atau di fisika, teorinya Maxwell soal elektromagnetisme. Itu berhasil nyatuin listrik sama magnetisme, yang tadinya dipelajari kepisah, jadi cuma satu set persamaan yang elegan. Ini semua nunjukin emang ada tren ke arah penyatuan dan kedalaman pemahaman ya, bukan cuma nambahin kerumitan fakta doang. Nah, terus Deutsch bikin pembedaan yang berguna nih antara memahami inti atau prinsip dasar suatu konsep sama sekedar tahu fakta soal konsep itu. Dia pakai contoh angka Romawi lagi. Kata dia, ahli matematika modern, meskipun dia belum pernah lihat notasi angka Romawi, sebenarnya dia udah paham semua prinsip matematika fundamental di baliknya. Penjumlahan, perkalian, sistem basis, dan lain-lain. Jadi, belajar cara nulis dan ngitung pakai angka Romawi itu cuma nambah pengetahuan faktual aja. Soal simbol, sejarah, atau teknik kuno, bukan nambah pemahaman matematis baru yang fundamental. Kecuali kalau fakta itu penting buat penjelasan lain ya. Iya, kecuali fakta spesifik itu jadi bagian penting dari penjelasan lain. Misalnya, ada argumen sejarah kuat kalau kerumitan sistem hitung Romawi itu ngaruh ke keputusan ekonomi atau logistik militer mereka. Nah, kalau gitu kan jadi relevan tahu detail teknik hitungnya buat memahami sejarah itu. Tapi kalau nggak nyambung ke penjelasan lebih luas, ya cuma jadi fakta trivia aja. Iya sih. Emang mendefinisikan penjelasan sama pemahaman secara filosofis itu nggak gampang ya. Tapi secara intuisi, kita bisa ngerasain lah bedanya. Ini soal ngejawab mengapa, bukan cuma apa. Soal bongkar mekanisme internalnya, pahami hukum alam di baliknya, bukan cuma hafal aturan praktis atau rule of thumb yang cuma berlaku di permukaan. Penjelasan yang baik itu sering cirinya koheren, konsisten sama pengetahuan lain. Terus elegan atau sederhana, nggak rumit yang nggak perlu.
Cakupannya luas, kemampuan nyari dan bangun penjelasan inilah, menurut banyak filsuf termasuk Deutsch, intinya kecerdasan dan kreativitas manusia. Nah, buat lebih jelasin gimana struktur pengetahuan kita itu berkembang dari aturan praktis ke teori yang mendalam, Deutsch pakai analogi bagus banget. Bandingin antara ahli bangunan zaman kuno sama insinyur modern. Oh, yang master builder itu ya? Iya, bayangin deh ahli bangunan hebat zaman dulu yang bikin katedral gotik megah atau jembatan batu Romawi yang kokoh itu. Mereka kerja kan berdasarkan kombinasi intuisi, pengalaman panjang, tradisi turun-temurun, sama sekumpulan aturan praktis soal material dan struktur. Pengetahuan mereka ini, kata Deutsch, sebenarnya teori juga sih, sebagian mungkin implisit nggak diucapin. Tapi sifatnya spesifik banget buat konteks, material, desain yang udah mereka kenal. Pengetahuan kayak gini tuh rentan gagal kalau ketemu tantangan baru, material baru, skala lebih besar, atau desain radikal. Makanya, kata Deutsch, sejarah arsitektur kuno itu juga banyak cerita gagalnya, banyak yang runtuh, terutama proyek ambisius. Kita kan cenderung cuma lihat yang berhasil bertahan aja. Beda banget sama insinyur sipil modern ya. Mereka nggak cuma andalin intuisi atau aturan warisan. Mereka kerja berdasarkan pemahaman mendalam soal teori fisika dan matematika, yang sifatnya umum dan fundamental, kayak mekanika benda padat, analisis elemen hingga, dinamika fluida, wah macam-macam. Teori-teori ini bisa diterapin fleksibel ke berbagai material, baja, beton, komposit, dan di kondisi lingkungan yang beda-beda banget. Bikin jembatan panjang, gedung tahan gempa, struktur bawah laut, bahkan mungkin nanti di bulan atau Mars. Cuma perlu masukin parameter input yang beda aja. Fakta spesifik soal material atau lingkungan ke dalam kerangka teori yang sama. Jadi lebih efisien dan aman ya? Jauh. Hasilnya, insinyur modern bisa ngerancang dan bangun struktur yang jauh lebih kompleks, inovatif, efisien, dan yang paling penting, jauh lebih aman dan terprediksi kinerjanya dibanding yang bisa dicapai ahli bangunan kuno. Intinya itu tadi, kemajuan pengetahuan bukan cuma numpuk aturan praktis. Kemajuan sejati itu seringnya malah gantiin banyak aturan praktis dengan lebih sedikit teori yang lebih umum cakupannya dan lebih dalam penjelasannya. Analogi ini kuat banget ya buat fisika, dan Deutsch lihat tren serupa mulai kelihatan di bidang lain yang biasanya lebih andelin pengalaman. Kayak kedokteran. Dia mengakuin sih, kedokteran sekarang masih banyak aturan praktisnya, pengalaman klinis, spesialisasi berdasarkan organ atau penyakit, tapi penemuan-penemuan mendasar soal mekanisme penyakit di tingkat molekuler dan genetik. Oh, kayak penemuan jalur pensinyalan sel yang sama ternyata ada di banyak jenis kanker gitu ya? Nah contohnya itu kan mulai ngarah ke pemahaman yang lebih nyambung, lebih terpadu. Pemahaman fundamental kayak gini punya potensi buat nyederhanain diagnosis dan terapi ke depan. Bahkan mungkin ngurangin sekat antar spesialisasi. Nah, dari ide soal kemajuan ke arah penjelasan yang lebih dalam dan terpadu inilah, Deutsch mulai ngenalin gagasannya soal teori segalanya, Theory of Everything atau TOE. Penting banget nih buat pahami maksud dia di sini. Ini bukan teori final yang absolut, nggak bisa dikembangin lagi. Sains buat Deutsch itu proses nyari penjelasan yang nggak ada habisnya. Yang dia maksud TOE itu adalah teori universal pertama dalam sejarah sains. Satu kerangka penjelasan tunggal yang secara prinsip bisa mencakup semua jenis fenomena fisik di alam semesta. Dari partikel subatomik sampai galaksi, dari komputasi sampai kehidupan. Jadi bukan cuma fisika aja ya cakupannya? Enggak. Justru itu bedanya. Dia berspekulasi setelah TOE semacam ini tercapai dan diterima luas, lompatan besar berikutnya dalam pemahaman kita soal realitas itu bukan lagi penyatuan antar subjek, karena secara prinsip udah kecakup semua, tapi lebih ke pergeseran fundamental dalam seluruh cara pandang kita. Dan Deutsch ini cukup berani bilang kalau kita mungkin lagi bergerak menuju atau malah udah mulai masuk era TOE pertama ini. Nah, di sini nih Deutsch ngasih kritik ke pandangan reduksionis yang sering dominan kalau ngomongin TOE, terutama di kalangan fisikawan partikel ya. Pandangan reduksionis sempit ini kan biasanya lihat sains itu kayak tangga hierarki linear. Fisika fundamental, partikel, gaya, jelasin kimia, kimia jelasin biologi, biologi jelasin psikologi, gitu terus. Seolah-olah ilmu di level atas itu cuma konsekuensi kompleks yang intinya bisa direduksi habis ke level bawah. Jadi TOE versi mereka ya teori fisika partikel paling akhir. Tapi Deutsch nggak setuju ya? Dia menolak pandangan hierarkis ini, dia malah nekenin pentingnya konsep fenomena emergen. Emergen.
Itu yang munculnya di level lebih tinggi gitu kan ya? Betul, munculnya pola, sifat, atau hukum baru di tingkat organisasi yang lebih tinggi, yang meskipun asalnya dari interaksi komponen di tingkat bawah, tapi punya otonomi dan kesederhanaan sendiri. Yang nggak gampang atau malah nggak mungkin dideduksi secara praktis dari tingkat bawahnya. Contoh klasik, sifat cair air di suhu kamar itu fenomena emergen dari interaksi miliaran molekul H2O yang perilakunya diatur hukum fisika kuantum yang rumit. Atau kesadaran, sebagai fenomena emergen dari aktivitas neuron di otak. Munculnya hukum dan konsep emergen inilah yang bikin adanya ilmu-ilmu tingkat tinggi kayak biologi, psikologi, sosiologi. Gak bisa gitu aja digantian fisika. Iya juga ya. Deutsch ngasih contoh bagus tuh buat nunjukin batas reduksionisme fisika soal patung Churchill itu. Bayangin kita mau jelasin kenapa ada sekumpulan atom tembaga ngumpul di satu lokasi di Parliament Square London yang kebetulan jadi patung perunggu Winston Churchill. Apa cukup penjelasan dari fisika partikel soal interaksi quark dan elektron dalam atom tembaga? Ya jelas nggak cukup dong. Jauh banget ya. Iya kan? Buat penjelasannya memadai, kita butuh teori dari level yang beda banget. Teori sejarah Inggris modern, Perang Dunia II, peran Churchill, konsep kepemimpinan, kepahlawanan, terus tradisi bikin monumen, teori seni patung, metalurgi perunggu, proses ngecornya, bahkan ekonomi dan politik yang bikin proyek itu bisa jalan. Ini nunjukin kalau hukum fisika dasar, meskipun berlaku universal, perannya tuh relatif kecil dan dangkal dalam struktur penjelasan kita buat fenomena kompleks di dunia nyata. Teori-teori level tinggi soal sejarah, ide, manusia, itu sama fundamentalnya buat jelasin realitas yang kita alami. Dan lagi, argumen Deutsch itu bahkan kandidat toy fisika yang ada sekarang, kayak teori string atau M-theory, meskipun masih spekulatif ya, sebenarnya nggak nawarin mode penjelasan yang benar-benar baru dibanding teori fisika sebelumnya, kayak relativitas umum dan mekanika kuantum. Mereka masih pakai kerangka konsep yang sama, ruang, waktu, medan partikel, simetri. Bahasa matematikanya, struktur penjelasannya, itu warisan dari abad 20. Mungkin mereka nyatuin lebih banyak hal, tapi belum tentu ngasih lompatan kualitatif dalam cara kita memahami realitas. Ada masalah lain juga kan ya soal kondisi awal alam semesta? Ah, ya. Itu masalah lain dari reduksionisme fisika murni. Ketergantungan sama kondisi awal alam semesta. Hukum fisika, kayak hukum gerak Newton atau persamaan medan Einstein, kan universal. Tapi mereka nggak bisa jelasin sendirian kenapa alam semesta kelihatan kayak sekarang. Kita butuh info tambahan soal kondisi alam semesta pas awal banget, abis Big Bang. Fluktuasi kuantum yang kecil banget dalam kerapatan materi di alam semesta bayi, yang asalnya aja masih misteri besar, ternyata dampaknya dramatis ke struktur skala besar alam semesta sekarang, distribusi galaksi, klaster, void. Sampai akhirnya bisa terbentuk bintang kayak matahari, planet kayak bumi, dan ya ujung-ujungnya patung perunggu Churchill di London tadi. Teori soal kondisi awal ini, kosmologi, itu sama fundamentalnya kayak hukum fisika itu sendiri. Oke, jadi kalau dirangkum, pandangan Deutsch yang non-reduksionis ini intinya gini ya. Pertama, nggak ada hierarki pengetahuan yang absolut. Bagi-bagi ilmu jadi level tinggi, level rendah, itu bisa menyesatkan. Teori biologi soal evolusi atau psikologi soal kognisi itu sama fundamentalnya buat jelasin aspek penting realitas, kayak fisika partikel juga. Iya, setara gitu ya. Kedua, yang nentuin seberapa fundamental suatu teori itu bukan posisinya di hierarki prediksi. Bukan soal dia bisa prediksi fenomena level di atasnya atau enggak, tapi kedalaman dan jangkauan penjelasannya. Ketiga, kain realitas atau the fabric of reality itu nggak cuma ditenun dari benang ruang, waktu dan partikel elementer aja, tapi juga dari benang-benang fenomena emergen yang kompleks tapi punya hukumnya sendiri, kayak kehidupan, pikiran, atau kesadaran, sama komputasi atau pemrosesan informasi. Semua ini bagian integral dan fundamental dari realitas itu sendiri, bukan cuma buih di atas lautan fisika. Wah, ini pandangan yang luas banget ya. Banget. Terus, apa dong implikasinya buat pemahaman kita soal realitas secara keseluruhan? Nah, di bagian akhir bab ini, Deutsch nyajiin inti tesisnya yang paling berani. Dia identifikasi ada 4 untayan atau strands penjelasan utama, yang menurut dia udah nyampe tingkat kedalaman dan saling terkait yang erat banget. Sampai-sampai gabungan keempatnya ini mungkin udah pantas disebut sebagai teori segalanya pertama yang sesungguhnya. 4 untayan itu adalah: Apa aja tuh? 1. Fisika kuantum. Ini teori kita yang paling fundamental soal dunia fisik. Gimana materi dan energi berperilaku di skala terkecil. Termasuk konsep-konsep yang
Ya, aneh tapi teruji kayak superposisi, keterikatan kuantum atau entanglement, sama interpretasi multiverse atau alam semesta paralel yang didukung kuat sama Deutsch. 2. Epistemologi. Nah, ini bukan teori fisika. Ini teori soal pengetahuan itu sendiri. Kalau dalam pandangan Deutsch, ini ngacu ke filsafat ilmu Karl Popper, gimana pengetahuan ilmiah tumbuh lewat proses dugaan, conjecture, dan sanggahan, refutation. Gimana kita bisa tahu sesuatu? Apa batas dari apa yang bisa kita tahu? Singkatnya, ini teori soal gimana kita belajar tentang realitas. Menarik. Filsafat masuk ya? Iya. 3. Teori komputasi. Ini teori matematika dan logika soal informasi. Gimana informasi diproses atau komputasi. Sama, apa batas fundamental dari apa yang bisa dan nggak bisa dihitung atau disimulasi oleh proses fisik apapun. Ini nyambung ke karya Alan Turing dan konsep universalitas komputasi. Intinya, ini teori soal apa yang mungkin terjadi dalam realitas fisik dari sudut pandang pemrosesan informasi. 4. Teori evolusi. Ini penjelasan Darwinian yang diperluas ya, soal asal-usul kehidupan dan gimana adaptasi biologis yang kompleks banget, yang intinya kan bentuk pengetahuan soal lingkungan yang tertanam di gen, itu muncul dan numpuk lewat proses variasi acak dan seleksi alamiah. Ini teori soal gimana kompleksitas dan desain, semu, muncul di alam semesta. Oke, jadi 4 itu. Kuantum, epistemologi, komputasi, evolusi. Nah, poin krusialnya apa nih dari tesis Deutsch? Poinnya adalah, keempat untayan ini nggak bisa lagi dilihat sebagai bidang studi kepisah dan independen. Mereka itu saling ngasih informasi, saling ngebatasin, bahkan saling ngejelasin secara mendalam. Contohnya, batas-batas komputasi, untayan 3, itu ditentuin sama hukum fisika kuantum, untayan 1. Komputer kuantum mungkin bisa ngitung hal yang mustahil buat komputer klasik. Terus, cara pengetahuan tumbuh, epistemologi, untayan 2, itu punya kemiripan struktur sama cara pengetahuan biologis. Adaptasi muncul lewat evolusi, untayan 4. Evolusi sendiri bisa dilihat sebagai proses komputasi gede-gedean yang jalan di hardware biokimia. Wah, nyambung semua ya jadinya. Iya, gabungan keempat ini bukan cuma daftar biasa. Tapi menurut Deutsch, ini kerangka kerja pertama yang benar-benar bisa ngejelasin struktur realitas itu sendiri. Dari fisika sampai pikiran. Bareng-bareng, keempat untayan ini ngebentuk struktur penjelasan yang sangat koheren, kuat, dan jangkauannya luar biasa luas. Deutsch bilang, kerangka kerja gabungan ini punya potensi buat nerangin hampir semua bidang pemikiran manusia. Mulai dari sains alam, matematika, filsafat, logika, sampai mungkin juga etika, politik, bahkan estetika atau seni. Semuanya bisa dilihat dan dianalisis pakai kacamata gabungan 4 untayan fundamental ini. Dan ini nyambung lagi ke optimisme masa kecil Deutsch tadi ya. Dengan kerangka ini, dunia nggak jadi makin misterius atau nggak terpahami seiring nambahnya detail pengetahuan. Justru sebaliknya, kita gerak ke arah pemahaman yang makin terpadu soal realitas. Karena realitas itu sendiri emang pada dasarnya terpadu dan bisa dipahami, komprehensif. Pengetahuan yang lebih dalam itu seringnya bawa kita ke kesederhanaan dan kejelasan yang lebih besar. Oke. Coba kita tarik napas dulu sebentar, kita rekap ya poin-poin penting yang udah kita gali dari bab 1 The Fabric of Reality ini. Pertama, buat Deutsch, penjelasan itu tujuan utama sains dan inti pengetahuan. Jauh lebih penting dari sekedar kemampuan bikin prediksi. Teori ilmiah itu bukan cuma alat hitung, tapi jendela buat memahami cara kerja realitas. Setuju. Itu poin kuncinya. Kedua, pengetahuan manusia itu cenderung berkembang ke arah pemahaman yang lebih dalam, lebih umum, lebih terpadu. Teori baru yang lebih baik itu seringnya nyederhanain dan nyatuin pemahaman kita sebelumnya, bukan malah bikin tambah rumit. Kayak contoh Copernicus dan Maxwell tadi ya? Betul. Ketiga, konsepsi Deutsch soal teori segalanya itu bukan cuma teori fisika partikel pamungkas, tapi sebuah pandangan dunia terpadu yang dibangun di atas 4 pilar atau untayan penjelasan fundamental yang saling nyambung. Fisika kuantum, epistemologi, teori komputasi, dan teori evolusi. Keempat, pandangan ini secara eksplisit nolak reduksionisme hierarkis yang sempit. Dia nekenin pentingnya fenomena emergen kayak kehidupan, pikiran, komputasi sebagai bagian fundamental dari realitas yang punya hukum dan penjelasannya sendiri, nggak cuma bisa direduksi abis ke fisika dasar. Sip, jelas rangkumannya. Dan perlu diingat ya, ini kan baru pemanasan. Bab pertama ini ibaratnya baru metain medan pertempuran idenya aja.
Bab-bab selanjutnya di buku The Fabric of Reality ini bakal bawa kita nyelam jauh lebih dalam ke masing-masing dari 4 untaian itu, ngebongkar argumen dan implikasi yang lebih detail dan seringkali mengejutkan. Contohnya, bab 2 nanti bakal langsung bahas untaian pertama, dan mungkin yang paling kontroversial ya, fisika kuantum dan pembelaan kuat Deutsch soal realitas alam semesta paralel atau multiverse. Wah, makin seru kayaknya ya. Oke, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin kita bisa tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini terinspirasi langsung dari penekanan kuat Deutsch soal pentingnya penjelasan. Pertanyaannya gini, kalau penjelasan emang sepenting itu, nggak cuma di sains tapi di semua aspek hidup kita, gimana sebaiknya kita nilai kualitas berbagai penjelasan yang kita temui tiap hari? Entah itu penjelasan di berita, di argumen politik, pas ngobrol sama temen, atau bahkan narasi yang kita bangun di kepala kita sendiri. Apa aja sih menurut Anda ciri-ciri penjelasan yang baik dan meyakinkan di luar konteks pengujian ilmiah formal? Terima kasih banyak sudah menyimak sesi penggalian mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru atau paling nggak bahan pemikiran menarik ya tentang gimana kita berusaha memahami dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.